Nah, selama ini kisah One Piece itu selalu digambarkan dikendalikan oleh World of Government kan. 5 tetua dari Gorosei itu sosok misterius bernama Imu pula. Mereka menguasai segalanya, sejarah, informasi, bahkan keseimbangan tatanan dunia. Tapi ternyata ada satu orang yang secara diam-diam tuh ngebangun kekaisarannya tersendiri. Perlahan namun pasti, sosok itu bukanlah bajak laut sembarangan, melainkan sang perencana ulung Marshal Deitch Kurohige yang dikenal luar biasa itu karena dia adalah putra dari Rock Disable. Berbeda dengan para penjahat sebelumnya, Blackbeard itu tidak mengandalkan kekuatan brutal atau ambisi terang-terangan. Dia bermain dalam bayangan, menyusun bidak-bidak seperti permainan catur, menciptakan strategi jangka panjang tak terlihat namun mematikan. Kini ya rencana itu telah terungkap dan itu jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan siapapun. Semuanya bakal lebih menarik tentang warisan dari Rock Disable ini nakama. Ya sini seru nih. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita teori rasional ini berdasarkan manga update yang sudah ada ya, dengan mimin di sini Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula, oke? Disclaimer, ini adalah hipotesa dari teori resmi ya, bukan alur cerita. Kita sudah menandai di bagian atas thumbnail alur teori dan juga alur ceritanya. Jadi feel free ya nakama lebih menikmati yang versi mana, oke? Yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi tuh nakama, selama perjalanan panjang dalam kisah One Piece sendiri ya, kita semua itu diarahkan untuk percaya bahwa kekuatan terbesar yang mengatur dunia ini adalah pemerintahan dunia. Para Gorosei alias 5 bintang tetua itu dan sosok paling misterius yang dikenal sebagai Imo. Mereka itu mengendalikan sesuatu yang luar biasa dari sejarah, kebenaran, pasukan, dan mengatur aliran informasi. Semua ini ngebuat mereka tampak tak terkalahkan, seperti tak ada musuh yang bisa menggoyahkan kekuasaan. Tangan kanannya adalah angkatan laut, tangan kirinya adalah intelijensi P0. Itulah pasukan mengerikannya. Namun ya nakama, ternyata di balik bayang-bayang kekacauan dunia itu ada satu sosok yang dengan sabar menyusun sesuatu yang terencana mata. Marshal Deitch benar-benar luar biasa. Kurohige ini telah melakukan sesuatu yang tak tertandingi hingga sekarang ini sebagai bagian dari Yonko yang cukup cerdas ya. Karena sejak awal kemunculannya, Blackbeard sudah menunjukkan bahwa ia adalah ancaman nyata dari jenis yang berbeda. Ia tidak seperti Kaido brutal atau Big Mom yang nyentrik atau Doflamingo yang emosional. Deitch adalah sosok yang sabar, licik, dan sangat berhitung. Ia bukan tipe yang mengejar gelar atau wilayah dengan kekuatan langsung dan berminat lewat penyusupan, pemerasan, manipulasi, dan pengawasan total. Itu adalah target-targetnya. Segalanya itu dimulai dari bab 440 kan, saat Blackbeard sendiri menyatakan ambisinya bukan menjadi raja bajak laut tetapi menguasai seluruh dunia. Saat itu banyak yang mengira itu hanyalah kesombongan semata ya cuy. Tapi seiring waktu berlalu itu jelas betul bahwa ini bukanlah bualan semata. Ia memiliki rencana nyata yang perlahan-lahan mulai terlihat pula. Langkah pertamanya adalah menyusup ke sistem Shichibukai, menggunakan status itu sebagai jalan masuk ke Impel Down, tapi bukan untuk menyelamatkan siapapun, melainkan untuk merekrut monster-monster dari level kelas 6. Orang-orang yang kejam, haus darah, dan cukup kuat untuk menjadi senjata hidup di bawah komandonya. Dari sinilah awal terbentuknya pasukan tempur pribadi Kurohige. Pasukan itu menjadi fondasi dari kerajaannya sendiri di Hachinosu atau dari Pulau Bajak Laut ya. Nah, di bab 1080 kala itu Blackbeard mengungkapkan ambisinya yang mengesankan pula, menjadikan Hachinosu sebagai negara yang diakui resmi oleh pemerintahan kan. Kedengarannya sangatlah gila, tapi justru karena itulah rencana ini mungkin berhasil. Deitch paham bahwa pemerintah dunia tidak bertindak berdasarkan keadilan melainkan kepentingan pribadi, dan ternyata semuanya sudah tahu ya bahwa Hachinosu tersebut, sistem ini dulu juga diinginkan oleh Rock Disable pula kan, yang notabene adalah ayahnya sendiri. Dia itu sudah melihat sendiri ya bagaimana penjahat bisa diampuni bahkan dimahkotai, seperti era Doflamingo yang menjadi raja
Raja Dressrosa, atau bahkan Mihawk sang pemburu marinir yang dijadikan Shichibukai. Maka jika ia bisa memberikan tawaran yang menguntungkan, jelas pemerintahan dunia mungkin akan tunduk pula kan. Tawaran itu adalah sosok legendaris seperti Monkey D. Garp. Pertarungan antara Garp dan juga kru Blackbeard bukan sekedar pertempuran generasi tua dan baru nih, tapi bagian dari rencana besar lainnya. Jika Garp benar-benar jatuh ke tangan Teach, maka yang hilang bukan hanya kekuatan militer tapi moral dan simbol keadilan angkatan laut di mata dunia pula. Rencana Teach ternyata lebih dalam lagi. Di Egghead, Katarina Devon tidak menggunakan buah iblis Inu Inu no Mi kan, model Kitsune. Buah itu memberinya kemampuan menyamar menjadi siapa aja yang ia sentuhnya. Dalam bab 1107, Devon menyentuh tangan Saturnus kan, salah satu Gorosei, dan menyatakan misinya selesai. Artinya Teach kini punya jalan masuk langsung ke jantung pemerintahan dunia. Dengan menyamar sebagai Gorosei Saturnus, Devon bisa menipu pejabat tertinggi pula, mempengaruhi para naga langit, membuka jalan bagi dominasi Teach dari dalam. Meski Gorosei menyadari penyamarannya, kekacauan terjadi cukup untuk ngebuat rencananya harusnya terus bergerak tuh. Nah, yang paling mengerikan Nakama, Teach sendiri dan krunya itu tidak hanya kuat aja, mereka ibarat itu tim elit untuk perang pula nih. Infiltrasi dan manipulasi dari buah kegelapan Yami Yami no Mi dan menetralkan kekuatan lawannya begitu luar biasa. Nah, kita lihat bagaimana Gura-Gura no Mi itu juga menghancurkan wilayah dan itu menjadi kekacauan brutal pada nantinya. Buah milik Shiryu untuk menghilang, buah Devon untuk menyamar, buah Agar untuk teleportasi. Mereka seperti pasukan bayangan yang dirancang menguasai dunia dalam senyap dengan cepat kan. Jika Shinosu diakui sebagai negara, Teach bukan lagi bajak laut biasa, ia akan menjadi raja kan, dengan kekuatan militer, pengaruh politik, dan pengetahuan tentang titik lemah pemerintahan. Ketika ia mencapai Marijoa, tujuan akhirnya mulai terlihat, tahta kosong itu. Teach tak sekedar menantang sistem, ia ingin menggantikan sistem tersebut dan duduk di singgasana tertinggi. Jelas ini berbeda dari Im Sama yang memilih bersembunyi di balik layar ya. Teach ini justru ingin berdiri di depan sana. Ia adalah kebalikan total dari Luffy. Jika Luffy itu membebaskan, Teach jelas memperbudak. Jika Luffy percaya, Teach mengkhianati. Jika Luffy memberi harapan pula, Teach menyebar ketakutan. Sementara itu Luffy memberikan harapan. Itulah kenapa dia sangat cocok menjadi musuh terakhir pula. Karena kita tahu pula ya teman-teman, kemenangan atas Teach bukan sekedar duel kekuatan aja, tapi pertarungan ideologis memang. Ini adalah duel antara kebebasan dan dominasi total. Perang terakhir di kisah One Piece mungkin melibatkan pemerintahan dunia dan juga kaum naga langit. Tapi musuh terbesar yang harus dikalahkan adalah Teach yang duduk di tahta dengan senyum licik dan dunia di tangannya. Teach sendiri tidak berniat menghancurkan sistem, memang dia ingin menjadi sistem itu sendiri. Ia bahkan bisa saja menyusup ke dalam tentara revolusioner loh, atau mempengaruhi anggota-anggota dari dalamnya. Misalnya ada teori bahwa beberapa kesatria suci adalah mantan revolusioner yang dibelokkan oleh pengaruh Teach pula. Ini seperti yang dilakukan oleh marinir kan, menyusup dari dalam dan menjungkir balikan segalanya itu jika sudah lengah di tengahnya. Tak berhenti sampai di sana, di kekacauan Elbap, negeri para raksasa, mungkin juga bagian dari benih yang ia tanam. Dengan adanya konflik antara Harald dan Loki, ada kemungkinan Teach punya andil dan menciptakan perpecahan. Jika dia berhasil menguasai Elbap, tempat yang punya koneksi ke Joy Boy dan juga orang tuanya kala itu Rock D. Sebek kan. Bayangkan kalau dia juga berhasil mendapatkan salah satu dari senjata kuno seperti Pluton, Uranus, atau bahkan Poseidon. Ia bisa menghancurkan negara hanya dengan satu perintah kan. Itulah yang menakutkan dari Teach sendiri. Yang ngebuat semua ini makin menarik adalah bahwa Teach ini juga menjadi penyandang namadi sama seperti Luffy, Roger, Dragon, dan lain sebagainya. Masalahnya itu adalah di miliknya itu mungkin adalah di kekacauan. Jika Luffy adalah pembebas, Teach adalah perampas, dan itulah pembeda di antara mereka. Lebih jauh lagi Nakama, ia juga mungkin sedang mengincar penguasaan penuh atas Grand Line ya. Jika dia bisa menguasai lokasi-lokasi strategis seperti Wano Kuni, Elba, bahkan Red Line, ia bisa memblokir jalur laut dan mengendalikan seluruh pergerakan dunia. Betapa menakutkan kan? Ia bisa bertindak dan juga bertingkah seperti itu sebagai bajak laut. Apalagi jika sudah menjadi raja kan? Mungkin perannya benar-benar luar biasa seperti apa yang ditunjukkan kepada Gorosei. Sementara dunia sibuk memperhatikan Im Sama, sang kaisar kegelapan sedang bangkit di balik layar. Rencana Teach ini bukan hanya sekedar ambisi aja loh, tetapi rencana itu telah disusun dari warisan-warisan masa lalu di era ayahnya Rock D. Sebek. Nah, Teach akan tumbang hanya karena kekuatan aja.
pilar-pilar dunia itu sepertinya akan mulai masuk ke era peradaban sekarang ini, di mana seorang Kaisar Yonko akan membuat gebrakan tersendiri. Itulah kenapa Akagami begitu mengkhawatirkan setiap pergerakan dari Teach pula kan. Pertarungan terakhir ini akan mempertemukan semua tokoh besar dari revolusioner, sisa-sisa pemerintahan dunia, angkatan laut, dan para raksasa Elbaf. Bahkan sekutu-sekutu lama Teach sendiri juga mungkin akan berbalik melawannya kan. Akan ada pengkhianatan, rahasia masa lalu, dan runtuhnya tatanan dunia. Namun ya teman-teman, bakalan semuanya itu menjadi sebuah penggambaran terserunya Luffy jika akan menghadapi Teach bukannya sebagai musuh, tapi pengingat akan apa yang tidak boleh dibiarkan tumbuh tirani. Dengan wajah tersenyum tersebut dan masa lalu di mana Teach sendiri juga telah melukai luka dalam keluarga Luffy karena dia menangkap podcast DS kan. Itulah kenapa peran Luffy ke depan dalam membantai dan ngebasmi Teach sendiri itu sangat-sangat dinantikan. Jadi kalau mau disimpulkan bahwa Marshal D. Teach bukan sekedar musuh terakhir dalam pertarungan Luffy, ia adalah cerminan gelap dari kisah One Piece sendiri kan. Bukan sekedar mengambil alih kekuasaan targetnya, tapi ingin menjadi sistem itu sendiri. Duduk di tahta kosong bukan sebagai simbol keadilan, melainkan sebagai sebuah sistem tirani yang bisa memperbudak siapapun. Nah, Marshal D. Teach Kuroige benar-benar luar biasa. Ini satu-satunya orang yang bisa mungkin menjungkir balikan sebuah keadaan dari satu ke dua dan juga dari masa lalu ke era yang benar-benar berantakan. Ya bayangin aja, dua kekuatan buah iblis luar biasa ada dalam genggamannya, Yami Yami Black Hole dan juga Gura-Gura Nomi gempa tersebut. Mengesankan. Semangat tentang bagaimana pembahasan ini. Itulah tadi ya bagaimana penggambaran kita tentang apa yang terjadi di kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.